Pada akhir tahun 2022 ini, banyak terjadi bencana alam di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas. Banjir, tanah longsor, pergeseran tanah, dan angin kencang banyak terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Betul sekali, rentannya terjadi bencana alam ini dapat berpotensi memakan korban jiwa. Selain itu, banyaknya bencana alam yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Selengkapnya telah kami rangkum untuk Sobat Visip, berikut liputannya. Halo Sobat Visip, curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah titik wilayah di Banyumas mengalami bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan juga angin puting beliung. Saat ini saya sudah berada di Jembatan Pelus, Kecamatan Arcawinangun, Kabupaten Banyumas untuk mengetahui seperti apa kompleksitas kondisi iklim dan juga seperti apa dampaknya. Simak liputan berikut ini. Menjelang akhir tahun 2022, wilayah Kabupaten Banyumas kini sering dilanda oleh bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan angin kencang. Menurut BMKG Banyumas, curah hujan di Banyumas mencapai angka 302 hingga 400 mm dengan potensi pergerakan tanah pada level menengah dan tinggi. Adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Jawa Tengah, serta anomali suhu muka laut positif di Laut Jawa dan Samudra Hindia Selatan Jawa, menyebabkan terjadinya cuaca yang ekstrim. Kondisi ini memicu peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Banyumas, Tiara Bunga, terdapat banyak titik rawan bencana di Banyumas. Untuk tanah longsor sendiri itu banyak sih Mbak, di kecamatan-kecamatannya ada di Kecamatan Pekuncen, ada Jibarang, itu juga ada beberapa titik, di Lumbir, Gumelar, Cilongok, Wangon, Patikraja, Kebasen, Rawalo, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Sumpil, Kemeranjen, dan Kedung Banteng. Purwojati juga ada. Ya, jalan, talut jalan, jembatan. Itu sih Mbak, paling kalau yang untuk rusak. Dan ada beberapa sekolah juga ada retak-retak gitu di dindingnya. Karena ada pergerakan tanah. Itu yang sering mengakibatkan retakan-retakan di rumah-rumah dan sekolah. BPBD Kabupaten Banyumas akan mengedukasi masyarakat dalam mempersiapkan kemungkinan terjadi bencana alam di sekitar wilayah rawan bencana. Masyarakat dihimbau untuk menghindari titik rawan longsor ketika melihat adanya hujan dengan intensitas tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk membantu mengatasi adanya bencana alam, PMI Kabupaten Banyumas telah menyiapkan berbagai persiapan untuk memberikan bala bantuan. Kemudian persiapan kita adalah yang pertama terhadap menyiapkan relawan yang bisa standby setiap saat. Kemudian ya secara bergantian otomatis. Kemudian juga peralatan-peralatan penunjang baik itu untuk P3K maupun untuk dapur umum. Dan juga hal-hal yang lain seperti apabila dibutuhkan tenda dan lain-lainnya. Aryono juga menambahkan, apabila terdapat informasi terkait kejadian bencana, secara otomatis mereka akan menunjukkan 1 atau 2 orang relawan untuk terjun langsung ke tempat terjadinya bencana. Kemudian apabila dibutuhkan relawan tambahan, barulah akan dikirimkan bantuan personil lebih sebagai relawan. Selain itu, pihak PMI Kabupaten Banyumas juga menyediakan bantuan berupa logistik dalam bentuk natura seperti bahan-bahan makanan. Sejalan dengan bantuan penanggulangan bencana, Aryono berharap agar masyarakat harus tetap berdoa dan bersiaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita sadar bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana, kita harus selalu siaga menghadapi semuanya, baik itu masyarakat maupun juga petugas-petugas kami. Jadi kami juga selalu standby, selalu siaga apabila terjadi hal-hal yang kemungkinan di luar dugaan seperti tahun ini, bulan Oktober tahun ini. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi disertai dengan sejumlah terjadinya bencana alam di Banyumas menyebabkan sejumlah masyarakat diharuskan untuk tetap waspada dengan keadaan yang ada. Maka dari itu tetap jaga kesehatan dan atur pola hidup yang sehat mulai dari sekarang. Saya Okta dan tim melaporkan untuk Visip on this week.
Kami turut berduka bagi para korban bencana dan bagi para sobat Visip diharapkan agar selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Benar sekali, karena kondisi saat ini yang tidak dapat diprediksi, misalnya saat hujan lebih baik di rumah saja dan menghindari aktivitas beresiko, seperti halnya perjalanan jauh.